Setelah lebih dari 1 tahun pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ternyata menimbulkan dampak positif dan dampak negatif yang berpengaruh besar terhadap kualitas belajar peserta didik. Dampak positif PJJ yang dirasakan oleh siswa diantaranya adalah pembelajaran lebih praktis dan fleksibel. Siswa menjadi lebih kreatif dan menguasai kemampuan dalam bidang teknologi. Di samping dampak positif, ada juga dampak negatif, yaitu ketika pembelajaran jarak jauh, siswa menjadi kehilangan semangat belajar karena terlalu lama di rumah dan tidak adanya interaksi dengan guru serta teman-temannya. Selain itu, kedisiplinan bahkan tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas sekolah menjadi menurun seperti tugas sekolah dikerjakan oleh orang tua. Siswa tidak mengerti dengan materi pembelajaran dan banyak siswa yang menggunakan waktu belajarnya untuk bermalas-malasan serta tidak mau mengerjakan tugas dari gurunya. Hal itu menyebabkan guru kesulitan untuk mengukur hasil pembelajaran siswa. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan tujuan meningkatkan kualitas belajar siswa agar lebih efektif dan efisien serta lebih terukur hasilnya. Fakta singkat terkait pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama, urgensi disegerakannya pelaksanaan PTM terbatas adalah untuk menghindari gejala learning loss, hilangnya pengetahuan dan keterampilan baik secara umum maupun spesifik bagi peserta didik. Yang kedua, PTM terbatas dilakukan dengan koordinasi antara sekolah dan aturan gubernur tiap wilayah. Yang ketiga, pemerintah mengeluarkan aturan penerapan PTM terbatas pada tiap level pendidikan. Regulasi Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka tahun akademik 2021-2022 yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2021. Nah, terdapat 5 ketentuan umum yang diatur dalam SKB atau Surat Keputusan Bersama 4 Menteri terkait penerapan protokol kesehatan saat pelaksanaan PTM terbatas. Yang pertama, kondisi kelas harus memperhatikan jarak 1,5 meter dan maksimal peserta didik 18 siswa per kelas atau maksimal 50% siswa. Yang kedua, hari, jumlah, dan jam pelajaran PTM terbatas dengan pembagian rombongan belajar. Yang ketiga, menggunakan masker kain 3 lapis atau masker bedah dengan menutup hidung dan mulut, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, serta tidak melakukan kontak fisik. Yang keempat, siswa dan warga satuan pendidikan harus dalam keadaan sehat. Dan yang kelima, dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi menjadi kerumunan seperti ekstrakurikuler, olahraga, kantin, dan lain sebagainya. Untuk menghindari dan mengatasi learning loss, pemerintah membuat Surat Keputusan Bersama 4 Menteri. Surat keputusan tersebut berisi pernyataan memperbolehkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dengan ketentuan yang harus dipenuhi, seperti melakukan kebiasaan baru untuk menjalankan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka berlangsung, sehingga di sini sekolah memerlukan kesiapan baik dari segi lingkungan, pembelajaran maupun gurunya sendiri. Tentunya guru nantinya akan menjadi penilai apakah siswa mampu untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas atau tidak. Selain itu, guru harus memiliki strategi untuk pendampingan psikologi siswa. Karena pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka terbatas memiliki perbedaan yang signifikan, apalagi adanya dampak negatif yang dihasilkan dari pembelajaran jarak jauh tersebut. Dan tentunya untuk siswa bisa menerima materi dengan baik saat pembelajaran tatap muka tidak semudah itu, karena adanya adaptasi kembali untuk siswa bisa terbiasa dengan penerapan pembelajaran tatap muka terbatas.